Oke, selamat pagi Gunners. Kebetulan kali ini saya rekaman 1 jam kurang lebih setelah perandingan Arsenal lawan Liverpool yang dengan skor 2-0 di kandangnya Arsenal sendiri. Ya, lagi-lagi kali ini kita kalah lawan Liverpool. Namun saya pribadi jujur aja saya tidak merasa kecewa-kecewa yang gimana selain dari skor ya. Karena secara perkembangan proses Arsenal menunjukkan progres yang meningkat lebih bagus ya selama 90 menit daripada pertandingan terakhir, dan kita bakal bahas lebih lengkap ya. Saya awal dari ini dulu, dari line up. Line upnya pertama itu adalah kurang lebih mirip seperti kemarin ya, di pertandingan lawan Leicester kemarin, dengan Tomiyasu masih di bangku cadangan. Namun yang paling bagus adalah kali, dan dari Liverpool kurang salah, kalau dari Liverpool sendiri itu 4-3-3 ya, yakni Sane di kanan, di tengah itu Jota, di kiri itu Diaz gitu. Dan dari gelandangnya sendiri itu ada Hendo, Thiago sama Fabinho. 4 gelandang andalan mereka yakni Matip, Van Dijk, Robertson sama Arnold sama kiper andalan mereka. Oke, mulai dari babak pertama gila, bener dah. Kedua tim ini saling menyerang satu sama lain. Kedua tim sama-sama bangun serangan bagus, tapi kedua tim juga sama-sama finishingnya jelek. Bukan jelek sih, lebih tepatnya ketika masuk ke masing-masing kotak penalti itu entahlah finishingnya kurang bagus atau kombinasinya salah dan lain-lain lah. Tapi secara tim kedua tim main cukup imbang lah. Tapi jujur aja di babak pertama ini saya nggak melihat Liverpool yang biasa kita lihat ya, yang saling nyerangnya oke banget gitu, kombinasinya ngeri gitu. Dan dan Sane juga kelihatan ditaruh di sisi kanan tuh kurang lah kelihatan gitu. Dan kalian bisa lihat etos kerjanya Arsenal tuh gila, keren banget. Walau agak sedikit panik ya kalau kalian lihat ekspresinya Suarez, Saka. Mungkin yang cukup tenang saya bilang tuh cuma Martinelli doang. Benar, Martinelli, Laka, Partey doang, sama 2 back itu aja yang tenang. Selainnya kayak pada keburu-buru semua, panik, termasuk Ramsdale juga. Oke, masuk ke babak kedua. Di babak kedua sampai ke menit ke-55 itu sama kayak babak pertama. Tapi sejak golnya sejak sejak salah masuk, bukan salah sih, kombinasinya Jota Diaz itu benar-benar ngebuat lalu Jota nembak dari sisi tiang dekatnya Arsenal, masuk tendangan kerasnya itu, proses golnya cakep juga. Walau sebenarnya Ramsdale harusnya kalau gol seperti itu bisa dia tebis apa gitu tiang dekat, cuma kayaknya Ramsdale lagi panik juga, mentalnya agak sedikit turun ya, akhirnya dapat tendangan gitu langsung kena akhirnya. Tapi sejak saat itu Arsenal bukannya kerennya Arsenal lebih nyerang sampai akhirnya kebobolan. Bener sih, Arsenal malah kebobolan lewat serangan balik di menit ke-80 atau 70-an, saya lupa. Tapi itu benar-benar golnya kombinasi khasnya Liverpool lah. Tapi buat saya pribadi gol pertama itu harusnya Ramsdale bisa itu bis, cuman ya karena mungkin lagi drop atau apa gitu sih Ramsdale-nya, makanya bisa masuk. Dan sampai menit ke-90 sebenarnya kedua tim lebih seimbang dari permainannya, tapi dimana saya cenderung melihatnya Arsenal tuh lebih nguasain bola. Coba saya tanya kalian fans Arsenal, kapan terakhirnya Liverpool kalah dalam hal penguasaan bola selain lawan City sama Barca? Baru kali ini main Arsenal bisa benar-benar lebih menguasai sedikit secara permainan ya. Walau secara peluang di kotak penalti emang Arsenal masih kalah jauh lah, karena emang kualitasnya juga Tapi yang saya bilang beberapa pemain Arsenal kali ini tuh beberapa main bagus kayak Martinelli, Partey, Laka, tapi beberapa main jelek dalam hal agak panik seperti Odegaard, Saka gitu. Tierney juga ya, Suarez juga Tierney cukup bagus mainnya, yang 2 back juga cukup bagus. Ramsdale agak sedikit panikan gitu. Dan seperti namanya ya itu sih. Kalau dari Liverpool is Liverpool gitu loh. Namun dari Arsenal sendiri saya cukup seneng ya,
karena dia bisa lebih menunjukkan progres yang lebih bagus daripada permainan sebelumnya lawan Liverpool, yang which is ini sebuah tuh ada di track yang bener lah. Berarti Arsenal bisa ngelawan Chelsea, MU, Spurs, harusnya 3 ini tuh minimal kalau nggak menangnya seri. Soalnya Chelsea permainannya walaupun 4-3-3 lagi drop juga karena efek di luar, efeknya Rusia, klubnya di ban. Spurs main counter attack, harusnya Arsenal bisa nganu lah. MU juga lagi inkonsisten walaupun saya permainan bagus, tapi juga sebenarnya nggak terlalu bagus lah secara peluang. MU harus Arsenal bisa lebih bagus secara peluang karena kombinasi di kotak penalti Arsenal lebih bagus daripada MU gitu. Oke, mungkin sekian itu aja dari aku, dan so far malam ini tuh Martinelli benar-benar dikasih man of the match-nya Arsenal, tapi secara tim mungkin lebih ke pemain Liverpool ya. Cuma kali ini beberapa pemain yang bisa ngangkat seperti Odegaard, Saka nggak kelihatan sama sekali, tapi benar-benar peluangnya Arsenal tuh imbang sama Liverpool cuma kalah dalam hak on target. Oke, sekian aja, dan semoga kalian tetap semangat ya menjalani hari, apalagi sebagai fan Arsenal pun kalah gitu. See you.